Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 701. Tetua Agung. Melihat semua orc di penghalang telah tersingkirkan, Mona menatap Tetua Agung Yuan Hun. Hilangkan penghalang itu. Tetua Agung itu melambaikan tangannya, dan melon hijau di bola kristal itu perlahan menghilang, dan penghalang yang menutupinya juga menghilang. Melihat hal itu, para orc pun langsung menyerbu, tidak tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap Mona lagi. Penghalang pohon, sang Tetua Agung mengaktifkan penghalang itu sekali lagi, dan penghalang itu kembali menutupi langit, mengisolasi para orc yang menyerbu ke dalam. Menembak. Anak panah berjatuhan bagai hujan, dan tak seorang pun luput dari luka, belum lagi para orc yang menjadi sasaran empuk dan tertembak mati oleh anak panah tersebut. Raungan, raungan. Pada saat ini, komandan orc di tengah pasukan orc berjalan ke kereta, mengayunkan pedang di tangannya, dan mengucapkan bahasa binatang yang tidak dimengerti Ye-Shikai. Kemudian, lebih dari selusin peralatan pengepungan muncul dari belakang pasukan orc. Mereka terbuat dari kayu keras dan dibungkus dengan lembaran besi. Mereka tampak seperti senjata seperti ketapel. Mengaum. Terdengar suara gemuruh keras lagi, dan lebih dari selusin ketapel ditembakkan pada saat yang bersamaan. Batu api ditembakkan pada saat yang sama, seperti selusin bola api besar, langsung mengenai penghalang. Permukaan penghalang yang kokoh itu retak samar. Ye-Shikai mendesah dalam hati, tidak bagus. Sebelumnya, Tetua Agung Yuan Hun juga pernah menggunakan penghalang pohon padanya. Meskipun itu adalah versi yang disederhanakan, itu memang merupakan penghalang yang sangat kuat. Namun, musuh bebuyutan Tree Barrier adalah api. Dengan adanya batu api milik para orc di sisi yang berlawanan, saya khawatir penghalang itu tidak akan bertahan lama. Faktanya, bahkan di zaman kuno, peralatan pengepungan memainkan peran kunci dalam hasil perang pengepungan. Semua orang memahami kebenaran ini. Jika Anda ingin mengerjakan pekerjaan Anda dengan baik, Anda harus mengasah peralatan Anda terlebih dahulu. Tetua Agung, singkirkan penghalang itu. Ekspresi Mona sedikit berubah, dan Tetua Agung Yuan Hun juga mengambil kembali kekuatan spiritualnya. Penghalang itu berangsur-angsur menghilang. Tidak ada gunanya meneruskan seperti ini kecuali menghabiskan amunisi para orc. Selain itu, mengaktifkan penghalang itu membutuhkan sejumlah besar kekuatan internal dan kekuatan spiritual. Daripada menerima pukulan secara pasif, lebih baik mempertahankan kekuatannya. Pemanah, lepaskan. Mona mengambil inisiatif dan melepaskan anak panah saat para orc masih belum stabil, menjatuhkan para orc di barisan depan. Menurut pendapat Ye-Shikai, para elf adalah pemanah alami, fleksibel, fokus, sabar dan tertib. Pasukan orc perlahan terbagi menjadi dua bagian, meninggalkan jalan di tengahnya, dan pendobrak pengepungan perlahan didorong keluar. Tembakan anak panah ke kendaraan pengepungan. Seorang jenderal elf memerintahkan di dinding. Wus, wus, wus. Domba pengepungan itu ditutupi dengan lembaran besi, dan para prajurit orc bersembunyi di baliknya, sehingga busur dan anak panah tidak dapat melukai mereka sama sekali. Pada saat-saat kritis, kita masih harus mengandalkan teknologi tinggi. Ye-Shikai mengeluarkan rudal stinger dari cincin penyimpanan, membawanya di bahunya, dan mengarahkannya ke kendaraan pengepungan. Jika aku membiarkanmu berevolusi selama 3000 tahun lagi, aku benar-benar tidak akan mampu mengalahkanmu. Ye-Shikai bergumam, dan peluncur roket langsung menembak, langsung membalikkan kendaraan pengepungan. Api yang dihasilkan oleh ledakan itu juga membakar kayu keras di dalam kendaraan pengepungan. Ye-Shikai berteriak kegirangan dan mengganti peluru dengan terampil. Para prajurit elf di sampingnya menatapnya dengan mata terkejut dengan pembunuh besar di tangan Ye-Shikai. Tembakan lainnya. Kali ini, Ye-Shikai membidik pemimpin orc di tengah pasukan orc. Dia berdiri di atas kereta perang yang besar, memegang pedang dan memimpin para orc. Untuk menangkap musuh, seseorang harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Selama monster tua ini terbunuh, para orc lainnya pasti akan melarikan diri. Ledakan. Ye-Shikai menatap peluncur roket itu dengan saksama. Rudal stinger sangat kuat dan awalnya digunakan untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, tank, dan helikopter. Jika mengenai seseorang, orang itu akan berubah menjadi abu. Pemimpin orc menyuntikkan roket dan melambaikan tangannya untuk menebas ke depan. Dia benar-benar menggunakan pedang untuk memotong roket itu. Dia pasti gila. Ledakan. Setelah ledakan keras, asapnya menghilang, dan Ye-Shikai tercengang oleh pemandangan di depannya. Pemimpin orc sebenarnya baik-baik saja. Dengan kata lain,
Dia memblokir rudal Stinger yang dapat menghancurkan tank hanya dengan tubuhnya dan pedang di tangannya, dan dia tidak terluka sama sekali. Tubuh yang kuat sekali. Yesike tidak dapat menahan diri untuk berseru, ini sungguh aneh, ini terlalu kuat. Pada saat yang sama, pemimpin orc juga melihat Yesike dan mengayunkan pedangnya. Para prajurit orc di depan menyingkirkan perisai mereka, dan di belakang mereka semua ada pemanah. Brengsek. Yesike segera berbaring. Ratusan anak panah mendarat di posisinya dalam beberapa detik, memenuhi areanya dengan rapat. Yesike dengan cepat mengubah posisinya. Karena pemimpin orc itu begitu ganas, dia mungkin sebaiknya membiarkannya pergi terlebih dahulu. Pada saat yang sama, pasukan tangga para orc juga bergegas datang. Meskipun tidak sekuat perlengkapan pengepungan, tangga memiliki keunggulan dalam jumlah. Terlebih lagi, setelah para prajurit orc merusak tembok desa, para elf di atas harus bertarung satu lawan satu, yang akan menunda pelepasan anak panah. Yesike memegang pedang logam tajam di tangannya, melompat keras, dan langsung terbang keluar. Dia mendorong tembok desa dengan keras, mengerahkan kekuatan lagi, dan memotong tangga itu menjadi dua dengan satu pedang. Tangga itu patah dan jatuh, dan semua orc yang berada di atasnya ikut jatuh bersamanya. Yesike melangkah ke gerbang desa lagi, mendorongnya ke atas, memanjat pagar pembatas dan masuk. Para prajurit elf di sekitarnya terkejut. Apakah orang ini gila? Tembak, terus tembak. Mona memberi perintah dari atas. Batu api beterbangan dan mendarat di gerbang desa dan bangunan perumahan, menimbulkan api. Aturlah massa untuk memadamkan api. Mona meminta sekelompok prajurit untuk mengorganisasi para periguna memadamkan api. Dalam perang, semua orang harus berkontribusi. Yang mulia, mereka sedang menyerang. Pada saat ini, seorang peri menunjuk ke tembok timur desa. Banyak prajurit orc telah bergegas menaiki tangga, dan Liruo memimpin para prajurit dalam pertarungan jarak dekat. Sistem pertahanan para elf bersifat mandiri. Jika satu tempat ditembus, tempat lain akan menjadi tidak aman dan mudah ditembus. Desa timur adalah target utama serangan para orc. Mona sangat cemas. Jika tempat itu direbut, maka pertahanan desa akan berada dalam bahaya. Mona, kau yang memimpin di sini. Aku akan pergi mendukung Dongsai. Pada saat ini, Yesike berlari mendekat dan tersenyum percaya diri pada Mona. Silakan. Situasinya mendesak, Mona hanya bisa menatap dengan sungguh-sungguh, desa pusat harus dijaga olehnya, sang ratu. Jangan khawatir. Yesike mengangguk dan bergegas ke desa timur dengan pedang tajam. Dia kebetulan bertemu dengan dua orc yang baru saja memanjat tembok desa. Mereka menyerbu sambil memamerkan taring dan cakar serta memegang pisau besar. Mencari kematian. Yesike mengayunkan pedangnya, memotong besi bagai lumpur, langsung memotong senjata para orc menjadi dua, lalu mengakhiri hidup mereka dengan pedang cepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, terdengar suara benturan dari bawah. Yesike melihat ke bawah dan melihat sekelompok orc memukul gerbang desa dengan pendobrak. Jika mereka dibiarkan berhasil, para orc akan menyerbu dan situasi akan menjadi tidak terkendali. Yesike menduduki ketinggian komando, mengeluarkan peluncur roket Stinger, dan mengarahkannya ke pendobrak. Tepat saat dia hendak menekan tombol, jarinya tiba-tiba berhenti. Pada jarak sedekat itu, dampak ledakan itu mungkin langsung menghancurkan gerbang desa. Bab 702. Yesike menggertakkan giginya, lalu memasukkan kembali rudal Stinger di tangannya ke dalam cincin penyimpanan, dan mendesah dalam hatinya, Mona, inilah yang para elf itu berutang padaku. Yesike, apa yang sedang kamu lakukan? Mona berteriak keras. Di seberang East Village, Yesike benar-benar melompat turun dari atas dan mendarat di pendobrak para orc. Mengaum. Mengapa kamu berteriak? Yesike mengayunkan pedangnya dengan keras dan langsung menikam hingga tewas dua orc di sampingnya. Perilakunya jelas di luar dugaan para orc, bahwa seorang manusia benar-benar melompat turun dan bertarung dengan mereka dalam pertarungan jarak dekat. Ledakan. Setelah beberapa suara benturan logam, Yesike telah melenyapkan semua orc di dekat palu pengepungan. Pada saat yang sama, para orc di belakangnya juga bereaksi dan bergegas maju, mencoba membunuh Yesike dengan pedang mereka. Tembakan anak panah untuk melindunginya. Pada saat ini, terdengar suara tajam dari tembok desa. Yang tidak diduga Yesike adalah bahwa orang yang berteriak itu adalah Liruo, yang selalu memusuhi dia. Kini, dia memimpin para pemanah untuk menembakkan anak panah ke bawah guna mengusir para orc yang mendekat. Lupakan saja, saya akan mencobanya hari ini.
Yesike mengeluarkan elemen api dari cincin penyimpanan dan mengaktifkan saraf dalam. Kekuatan internalnya mencapai puncaknya dalam sekejap. Setelah dipromosikan ke tingkat kun, Yesike menjadi semakin mahir dalam mengoperasikan elemen api, dan kekuatannya jauh lebih besar. Bakar saja untukku. Yesike berteriak, dan bola api menyembur keluar dari elemen api. Api langsung melahap para orc yang maju dan membakar mereka menjadi abu. Tidak ada pohon di dekatnya, jadi Yesike tidak perlu khawatir. Dia hanya menyapu dengan penyembur api. Mengaum, mengaum. Erangan menyakitkan para orc terdengar dari dalam api. Untuk sesaat, tidak ada orc yang berani mendekat. Ayo ayo. Mata Yesike juga haus darah, matanya tampak menyemburkan api, dan dia meraung ke arah orc di depannya. Apa yang kau lakukan di sana? Tembakan anak panah itu. Di tembok timur desa, perhatian semua peri terfokus pada tangan Yesike. Mungkin, para peri yang terlahir takut pada api, untuk pertama kalinya merasakan bahwa api begitu bersahabat. Puluhan orc lainnya tewas tertembak panah. Para orc saling berpandangan dengan bingung. Kalau mereka bergerak maju mereka akan dibakar sampai mati, dan kalau mereka diam saja mereka akan ditembak mati. Jadi satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Yesike merasa gembira. Para orc itu sudah menjadi burung yang ketakutan. Jika dia membuat mereka takut sedikit saja, musuh pasti akan kacau balau. Orang tua, terserah padamu. Yesike mengedarkan energi internalnya, dan api muncul dari elemen api, perlahan mengembun menjadi bola api besar di udara. Ledakan. Bola api itu meledak dengan dahsyat, dan kekuatan tumbukannya yang besar membuat formasi pasukan orc di depan hancur. Percikan api membakar para orc yang ada di dekatnya. Setelah pemukulan acak, Yesike, moral para orc mulai goyah. Akhirnya, salah satu orc berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan. Ini adalah arah pelarian. Mengikuti orc itu, lebih banyak orc mulai mundur, 1, 2, 3, dan jumlah mereka bertambah semakin cepat. Tiba-tiba, seekor orc kekar melompat keluar dari belakang, membunuh orc yang melarikan diri dengan satu pedang, lalu berbalik dan membunuh orc lain dengan pedang lainnya. Untuk sesaat para orc yang melarikan diri itu berhenti. Orc ini seperti tim pengawas kuno, yang khusus digunakan untuk membunuh pembelot guna meningkatkan moral. Saat orc itu meraung, para orc lainnya menoleh, mengarahkan tombak mereka ke arah Yesike, dan perlahan mendekat. Sepertinya aku harus berurusan denganmu terlebih dahulu. Yesike menyerbu maju dengan pedang logam tajam di tangannya. Jenderal orc juga sangat pemberani. Tampaknya dia mengerti apa yang dimaksud Yesike. Dia menonjol dari para orc, sambil memegang pedang panjang. Artinya sangat jelas, duel. Yesike memegang pedang logam di tangannya. Dia lebih pendek dari Jenderal orc, tetapi dalam hal kemampuan bertarung, Yesike jelas tidak kalah. Para prajurit orc di sekitarnya terus berteriak, seolah-olah menyemangatinya. Jenderal orc itu menyerbu dengan pantat yang ganas, tetapi Yesike tidak menghindar. Dia menopang punggung orc itu dengan satu tangan dan berguling. Brengsek. Pada saat Yesike membalik tubuhnya di udara, dia menusuk punggung orc itu dengan pedang logam tajamnya. Darah mengalir keluar tak terkendali. Orc itu meraung. Yesike telah melukainya dengan serius. Kalau saja kulit dan daging orc itu tidak tebal, dia pasti sudah tertusuk. Oke. Prajurit peri di atas berteriak keras. Datang lagi. Yesike berbalik. Kedua belah pihak saling berhadapan. Yesike tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Sekarang kedua belah pihak menunjukkan gencatan senjata, diam-diam, demi duel ini, jadi semakin lama penundaan, semakin baik. Yesike menghindari serangan lawan dengan sangat fleksibel. Para orc itu seperti orang barbar. Mereka bertarung dengan kekuatan kasar dan mengandalkan tubuh mereka yang kuat untuk pertahanan. Tidak mengherankan, karena para orc ini tidak memiliki kekuatan internal dan hanya bisa mengandalkan tubuh mereka yang kuat. Sudah waktunya untuk mengakhirimu. Pupil mata Yesike mengecil, dia mengarahkan jari-jari kakinya, pedang di tangannya berubah menjadi cahaya putih, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam, dan dia menyerbu maju dengan ganas. Merusak. Setelah suara benturan logam yang tajam, Yesike muncul di depan Jenderal Orc, dan pedang tajam itu telah menembus dada orc itu. Kami menang. Yesike berkata dengan tenang. Jenderal orc di depannya tidak bergerak, seolah-olah dia telah kehilangan kesadaran. Memang, dia benar-benar telah kehilangan kesadaran. Yesike menghunus pedangnya, dan Jenderal orc itu perlahan terjatuh ke tanah, jantungnya tertusuk oleh pedang, dan dia pun mati.
Kemenangan, kemenangan, kemenangan. Para prajurit peri di desa bersorak dan berteriak. Bahkan Li Ruo, yang sebelumnya cukup memusuhi Ye Shikai, mulai memandangnya dengan kagum. Ye Shikai, seorang manusia biasa, sebenarnya membunuh para orc yang buas. Mengaum. Semua orc mundur satu demi satu. Di gerbang desa timur, Ye Shikai berdiri sendirian dengan pedang dan gerbang. Satu orang dapat menghalangi jalannya 10.000 orang. Ye Shikai bagaikan dewa perang, yang membuat orang gemetar ketakutan. Penghalang pohon. Pada saat ini, sebuah penghalang mengembun di udara, menutupi hutan berkabut. Melihat ini, para orc di East Village berbalik dan mundur. Ye Shikai mengerti maksud dari Tetua Agung Yuan Hun. Ketika para orc di desa timur menarik pasukan mereka, pasukan penyerang dari desa barat dan desa tengah juga mundur. Teman muda, cepatlah ke sini. Tetua Agung Yuan Hun berjalan ke tembok desa dan berkata kepada Ye Shikai di bawah. Kau benar-benar mempertaruhkan nyawamu sekarang. Setelah kembali ke dalam, Mona menemukan Ye Shikai segera setelah dia memberi perintah. Melompat ke pasukan orc bagaikan melompat ke penggiling daging, situasi yang mengancam jiwa. Jika Kam Timur ditembus, kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Sebagai perbandingan, saya baru saja membuat keputusan yang menentukan. Ye Shikai berkata ringan, sambil menyeka darah di baju besinya dengan handuk basah. Itu semua darah para orc. Mereka hanya mundur sementara untuk beristirahat. Mereka akan segera melancarkan gelombang kedua. Sebaiknya Anda pergi dan menstabilkan situasi terlebih dahulu. Bab 703. Jangan khawatirkan aku, kamu harus pergi dan menenangkan militer dan warga sipil. Ye Shikai melanjutkan, peperangan modern tidak jauh lebih baik daripada pertarungan jarak dekat. Ketika dia memimpin pasukan khusus Longya untuk melakukan perjalanan ke seluruh negeri, itu adalah krisis yang nyata. Satu peluru cukup untuk merenggut nyawa. Juga, ada celah di dinding yang disebabkan oleh batu api. Kita harus segera memperbaikinya, kalau tidak, hasilnya akan mengerikan. Ye Shikai mengambil pedang dan menunjuk ke lubang di dinding. Meskipun semua elf pergi berperang dan Mona memimpin dengan sempurna, hutan berkabut masih mengalami kerusakan serius setelah pertempuran tersebut. Belum lagi ratusan elf yang terluka atau terbunuh oleh batu api, busur dan anak panah, dan banyak bangunan juga hancur. Meskipun ada cara untuk menahan taktik gelombang manusia pasukan orc, masih sulit untuk mengusir mereka sepenuhnya. Yah, korban kita tidak sedikit. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mempersiapkan diri dengan baik. Kata Mona ringan. Sebagai seorang ratu, yang harusnya menjadi fokusnya adalah koordinasi secara keseluruhan. Ye Shikai berdiri sendirian di tembok desa, menatap medan perang di depannya. Ribuan mayat orc tergeletak di tanah dan darah mengalir seperti sungai. Perang hanya akan menghancurkan segalanya. Ye Shikai yakin bahwa bahkan jika para orc ini benar-benar menang, mereka tidak akan mendapatkan pohon kehidupan. Ye Shikai mengeluarkan jam mekaniknya. Berdasarkan musim saat ini, hanya tersisa 2 jam hingga fajar. Begitu ada sinar matahari, energi pohon kehidupan akan dilepaskan sepenuhnya dan kekuatan para peri juga akan meningkat. Ye Shikai akan berusaha sekuat tenaga bertahan selama 2 jam. Saya tidak tahu apakah dia melarikan diri. Ye Shikai tiba-tiba teringat pada Jiqian. Setelah pertempuran, dia akan meminta Mona untuk memberinya beberapa buah kebangkitan lagi jika terjadi keadaan darurat. Saat Su Qingyu bangun, dia pasti akan berterima kasih padanya. Ye Shikai bersandar diam-diam di tembok desa. Pertarungan berikutnya akan menentukan hasilnya. Bahasa Indonesia. Nona Dewi Bulan, mengapa kau kehabisan? Di luar hutan hujan, Miehun dan Moji sedang menunggu di sini bersama sekelompok besar anggota Istana Dunia Bawah. Istana Dunia Bawah punya pengaruh besar di luar negeri, bahkan kendaraan lapis baja pun datang ke sini. Jika bukan karena medan magnet khusus, helikopter dan kendaraan lapis baja Istana Dunia Bawah sudah lama datang. Mana bosnya? Kenapa dia tidak keluar? Hati Miehun tiba-tiba menjadi gelisah. Menurut karakter Ye Shikai, begitu dia benar-benar menghadapi krisis hidup dan mati, Ye Shikai pasti akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Jiqian. Sekarang hanya satu orang yang keluar. Mungkinkah? Jangan khawatir, dia tidak mati. Jiqian berkata cepat, tapi dia dalam masalah sekarang. Jiqian menceritakan keseluruhan ceritanya. Bagi orang luar, ini hanyalah omong kosong belaka tentang elf dan orc. Untungnya, Miehun dan yang lainnya sudah terbiasa melihat hal-hal aneh dan tidak meragukannya. Tidak, akulah bosnya jika aku masuk.
Miehun langsung berkata setelah mendengar ini. Berhenti, kita tidak bisa memasuki hutan berkabut dalam situasi kita saat ini. Jiqian segera menghentikan Miehun. Karena pasukan besar Istana Dunia Bawah membuat terlalu banyak keributan, Ye Shikai menyarankan agar mereka berdua menyelinap masuk. Jika mereka masuk sekarang, mereka hanya akan menghadapi semut dan gajah tentara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wajah Jiqian tampak serius. Dia mengeluarkan buah kebangkitan dari sakunya. Buah kecil yang bersinar merah itu tiba-tiba terasa sangat berat. Inilah yang diperoleh Ye Shikai dengan mengorbankan nyawanya. Kalian ambil ini kembali dan berikan pada Gui Huan, dan biarkan dia merawat King Yu terlebih dahulu. Jiqian memasukkan buah kebangkitan ke dalam inkubator dan menyerahkannya kepada Miehun dengan sungguh-sungguh. Dewa Bulan, kamu harus memastikan buah kebangkitan itu terkirim dengan aman ke Gos. Aku akan kembali untuk mencarinya sekarang. Nada bicara Jiqian sangat serius. Baik kalimat pertama maupun kedua adalah kata-katanya yang menentukan. Hutan kabur. Menembak. Gelombang serangan kedua para orc segera dimulai, dan Ye Shikai juga ingin membiarkan para orc ini melihat kekuatan teknologi modern. Ye Shikai mengeluarkan senapan mesin dari cincin penyimpanannya dan memasangnya di tembok desa. Sayang sekali dia tidak menjadikan cincin penyimpanannya menjadi gudang senjata. Kalau tidak, kalau dia mengajari para elf menggunakan senjata, pastilah terjadi pembantaian. Dek, dek, dek. Setumpuk peluru dapat menjatuhkan sekelompok orc dalam hitungan menit. Akan tetapi, menghadapi puluhan ribu orc, daya tembak ini jauh dari cukup. Mengaum. Para orc menyerbu bagai gelombang pasang. Kali ini mereka jauh lebih ganas dari sebelumnya. Tanpa alat pendobrak, para orc langsung menggunakan tubuh mereka untuk memukul pintu. Para pemanah di atas terus menembakkan anak panah, tetapi efeknya tidak terlihat. Para orc itu sama sekali tidak mempedulikan korban. Mereka bahkan tidak memindahkan mayatnya. Para orc terus menyerbu, menginjak mayat rekan-rekan mereka. Yang mulia, benteng barat akan segera ditembus. Seorang jenderal peri, dengan baju besi berlumuran darah, datang ke sisi Mona. Penjaga istana, ikutlah denganku. Wajah Mona tampak serius. Meskipun Kam Barat tidak sekuat Kam Timur, Kam tersebut sangat dekat dengan pohon kehidupan. Setelah direbut, pohon kehidupan akan dihancurkan. Sekarang tanpa sinar matahari, energi pohon kehidupan tidak dapat dijalankan sepenuhnya. Ledakan. Dengan suara keras, gerbang desa barat perlahan runtuh, menciptakan awan debu. Ketika asap menghilang, cahaya putih muncul di mata para orc di barisan depan. Detik berikutnya, kepala para orc jatuh ke tanah. Mona, yang mengenakan baju zirah, bergegas keluar bersama sekelompok pengawal. Membunuh. Mona mengarahkan pedangnya ke langit dan berteriak. Para penjaga juga bergegas membawa tombak dan mendorong para orc di barisan depan keluar. Itu Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu datang untuk mengawasi pertempuran secara langsung. Semuanya, ayo. Sejak zaman kuno, memimpin pasukan secara langsung telah menjadi sarana penting untuk meningkatkan moral militer. Mona tidak hanya ingin mengembalikan kepercayaan para prajurit, tetapi yang terpenting, sebagai penguasa para elf, dia juga harus mengangkat senjata untuk melawan agresi asing. Wanita yang gila. Ye Shikai bergumam sambil tertawa, lalu meletakkan senapan mesin di tangannya ke samping, mengambil pedang logam lagi, menendang tembok desa, dan menusuk dada orc itu dengan pedang. Apakah kamu serius? Ye Shikai dan Mona berdiri saling membelakangi, melawan musuh. Kaisar Timur jarang bertempur secara langsung, namun bukan hal yang aneh bagi Raja Barat untuk terjun langsung ke medan perang. Ye Shikai mengira Mona adalah seorang pengendali yang hebat, namun dia tidak menyangka bahwa Mona juga seorang pejuang pemberani. Tentu saja. Mona tersenyum, memegang belati di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, persis seperti tokoh pahlawan dalam film. Ye Shikai mengeluarkan elemen api dari cincin penyimpanan dan menyuntikkan energi internalnya ke dalamnya. Sebuah bola api menyembur keluar dan menelan ratusan orc dalam api. Datang lagi. Ye Shikai berteriak dan menempelkan elemen api ke pedang logam. Pedang perak itu segera berubah menjadi pedang api yang berkobar. Dia mengayunkannya ke depan dengan ganas, dan kobaran api menyerbu ke arah para orc. Bab 704. Para orc memiliki kulit dan daging yang tebal, dan baik peluru maupun api tidak dapat membunuh mereka secara langsung, tetapi api dapat menakuti para orc. Benar saja, saat elemen api bergerak, para orc tidak berani mendekat. Mengaum. Tiba-tiba seekor orc tinggi melompat di depan mereka.
Tingginya lebih dari 2 meter, dengan baju besi tulang di sekujur tubuhnya. Pedang panjang di tangannya berlumuran darah. Wajahnya mengerikan dan ada 2 tanduk di kepalanya. Ye Shikai mengenalinya sekilas. Inilah panglima para orc yang menebas peluncur roket dengan 1 pedang. Mona, bawa anak buahmu untuk bertahan terlebih dahulu, dan serahkan orc ini padaku. Ye Shikai merasakan niat membunuh dan berdarah, yang membuat orang merasa seolah-olah berada di neraka tak berujung, diganggu oleh hantu dan menggigil ketakutan. Hanya orang yang telah mengalami baptisan pertempuran berdarah dalam waktu lama yang akan memiliki niat berdarah. Para orc sudah lama dikenal dengan penjarahan dan pembunuhan, jadi wajar saja jika mereka punya niat berdarah. Namun, Ye Shikai merasa bahwa kemampuan komandan orc ini jauh lebih dari itu. Bagaimana ini mungkin? Mereka adalah musuh dari para elf kita. Bagaimana mungkin aku bisa bersembunyi dari mereka? Mona maju selangkah dan berdiri di depan Ye Shikai. Biar aku saja. Ye Shikai menghunus pedang tajamnya. Dia tidak pernah membiarkan wanita terburu-buru di depan. Para orc tidak memiliki kultivasi, tetapi tubuh mereka sangat kuat dan mereka memiliki banyak pengalaman tempur. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka akan lebih kuat daripada praktisi biasa. Kalau begitu, mari kita serang bersama. Mona memutar pedang dan tubuhnya mulai bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dalam sekejap mata, pedang itu telah menembus jakun pemimpin orc itu. Mengaum. Yang tidak diduga Mona ialah pedang peri itu sama sekali tidak melukai si orc, bahkan tidak ada goresan sedikit pun. Pertahanan yang menakjubkan ini bukan hanya soal kulit dan daging yang tebal, ia juga kebal terhadap pedang dan senjata api. Orc itu meraung, dan Mona merasakan sengatan listrik di tangannya, rasa kebas menyebar ke seluruh lengannya, dan tubuhnya mundur beberapa langkah. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Shikai memegang Mona, dan senyum yang sangat ganas muncul di sudut mulut pemimpin orc itu. Bagus. Ye Shikai mencengkeram pedangnya erat-erat, mendorong tanah dengan keras, melompat di depan pemimpin orc, dan menebas dengan kedua tangan. Ledakan. Orc itu memegang pedangnya secara horizontal dan menangkisnya dengan pedang tajam, percikan api beterbangan. Ye Shikai merasa seolah-olah dia telah menabrak sepotong pelat besi dan tidak dapat menahannya apapun yang terjadi. Kekuatan pemimpin orc itu begitu besar hingga mencapai tingkat yang mengerikan. Ye Shikai memanfaatkan situasi dan melompat ke udara lalu menendang dada pemimpin orc. Tanpa diduga, tubuhnya malah bergerak mundur. Menatap pemimpin orc itu lagi, dia mendapati dia tidak bergerak sama sekali. Brengsek. Wajah Ye Shikai tampak sedikit serius. Dalam pertarungan fisik, dia bukan tandingan para orc. Nak, jangan coba-coba melawanku dengan keras. Orang ini memiliki tubuh yang kuat dan sangat tangguh. Kau tidak sebanding dengannya dalam pertarungan jarak dekat. Suara roh pedang terdengar dalam benaknya. Ia merasakan bahwa Ye Shikai tengah dalam masalah, dan itu adalah masalah besar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Coba gunakan elemen api. Ye Shikai mengeluarkan elemen api, dan kekuatan internal yang disediakan oleh saraf dalam mengalir ke elemen api seperti air laut. Bola api yang berkobar menyembur keluar dengan liar. Suhunya begitu tinggi sehingga Ye Shikai samar-samar merasa tidak dapat mengendalikannya. Mengaum. Pemimpin orc berdiri tak bergerak. Ye Shikai cukup terkejut. Di tengah kobaran api, samar-samar dia mendengar suara berderak yang merupakan suara api yang membakar kulit. Tampaknya elemen api sedang bekerja. Ketika api dan asap hitam menghilang, Ye Shikai terpana oleh pemandangan di hadapannya. Pemimpin orc itu seluruhnya merah, dengan retakan merah tua samar-samar di sekujur tubuhnya, seolah-olah kulitnya terbakar oleh api, tetapi kedua matanya yang berwarna merah darah menunjukkan bahwa dia tidak terluka. Ye Shikai merasakan gelombang panas melonjak di dantiannya. Dia baru saja menggunakan semua kekuatan internalnya. Ada rasa amis di mulutnya dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Apakah dia telah mencapai batasnya? Kaki Ye Shikai terasa lemah dan tubuhnya lelah. Dia menggunakan pedangnya untuk menopang dirinya di tanah agar tetap berdiri. Terdengar suara mengejek di antara para orc. Ye Shikai tampak serius. Para orc pandai menyerang. Jika pertahanan mereka begitu buruk, maka serangan mereka akan. Setelah dipukuli, beberapa saat, pemimpin orc akhirnya bergerak. Dia menggunakan kakinya untuk mengangkat pedang di atas kepalanya dan menebasnya dengan ganas. Jantung Ye Shikai berdebar kencang dan dia memegang pedang secara horizontal dengan kedua tangan untuk menangkis. Ledakan. Kekuatan benturan yang besar langsung menghantam tubuh Ye Shikai, dan dia menghantam pintu kayu dengan keras.
Pada saat pertarungan tadi, Yesike hanya merasakan lengannya seolah kehilangan kesadaran dalam sekejap, seolah-olah ada kekuatan 1000 pon yang menekan pedang itu, dan dia tidak bisa mundur. Hanya dengan satu gerakan, Yesike tidak dapat menghalanginya. Tiba-tiba darah menyembur keluar dari mulutnya, dan giginya yang putih menjadi merah karena darah. Yesike menggunakan pedang untuk menopang tubuhnya. Matanya agak kabur dan dia hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Dasar bajingan kecil, kenapa kau tidak segera masuk? Kau hanya berdiam di sini dan kau mencari kematian. Dao Hun langsung berkata, dan itu lebih merupakan omelan ketimbang nasihat. Brengsek. Yesike mengepalkan tinjunya. Terdengar sorak-sorai dari pasukan orc. Itu adalah sorakan mereka untuk sang komandan. Penghalang pohon. Pada saat ini, Tetua Agung Yuan Hun mengeluarkan bola kristal di tembok desa dan memanggil perisai pelindung untuk memisahkan Yesike dan pemimpin orc. Apakah kamu baik-baik saja? Mona bergegas mendekat dan membantu Yesike berdiri. Jika seorang peri biasa menghadapi serangan sebesar ini, dia mungkin tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Pemimpin orc ini memang sangat menakutkan. Tidak buruk. Yesike mengeluarkan pil penyembuhan cepat dari cincin penyimpanan dan langsung menelan 2 di antaranya. Setelah pil tersebut memasuki tubuhnya, pil tersebut segera berubah menjadi energi internal murni dan diisi ulang ke dalam dantiannya. Mengaum. Pemimpin orc itu mengambil pedangnya dan terus berteriak, seolah-olah dia menyatakan perang terhadap Yesike. Tetapi sekarang, seperti dikatakan roh pedang, bahkan jika dia bertarung lagi, dia tidak akan bisa menang. Yesike melihat baju besi di bawahnya yang hampir hancur berkeping-keping, dan merasa sangat cemas. Dentuman, dentum. Pemimpin orc memegang pedang dan menebas penghalang itu 2 kali. Setiap tebasan disertai ledakan keras, dan penghalang itu segera ditutupi retakan. Tadi, puluhan batu api tidak menyebabkan kerusakan apapun pada penghalang, tetapi sekarang hanya 2 tebasan saja sudah cukup untuk menghancurkan pertahanan penghalang. Ledakan, ledakan, ledakan. Akhirnya, pada serangan kelima, sebuah retakan muncul pada penghalang, yang lebarnya sekitar 2 orang dan tingginya sekitar 3 orang. Para peri semuanya terkejut. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak dari mereka menjumpai penghalang pohon yang dapat ditembus. Tetua Agung Yuan Hun memiliki ekspresi serius. Lagi pula, penghalang pertahanan hanyalah sebuah perisai. Tidak peduli seberapa kuatnya, cepat atau lambat akan hancur. Tetapi dia tidak menyangka pemimpin orc akan menghancurkan penghalang itu secepat itu. Kamu masuk duluan, aku akan menghentikannya. Yesike menggertakkan giginya, berdiri, dan mendorong Mona menjauh. Pada saat yang sama, pemimpin orc juga berjalan masuk dari celah seolah-olah dia berada di ruang kosong. Pemanah, lepaskan anak panahmu dengan cepat. Mona segera memesan dengan tergesa-gesa. Bab 705. Apakah benar-benar mustahil untuk menang? Yesike tidak mau terjatuh begitu saja seperti ini. Sejauh ini, dia belum pernah kalah separah itu. Dia bahkan tidak bisa melukai lawannya dengan serius. Dia hanya bisa menyaksikan dirinya terjatuh ke tanah tanpa kekuatan untuk melawan. Brengsek. Yesike mengepalkan tangannya dan memukul tanah dengan keras, wajahnya penuh kesakitan dan kekuatan. Dia mendambakan kekuatan untuk mengalahkan lawannya. Ah! Yesike meraung ke langit, suaranya bergema di langit, dan medan perang yang kejam tiba-tiba menjadi sunyi. Sampah, biarkan aku yang kendalikan. Itulah kalimat terakhir yang didengar Yesike sebelum dia sadar kembali. Dengan mata dan tubuh merah, Yesike perlahan bangkit dari tanah. Tidak seperti sebelumnya, dia tampaknya telah melupakan rasa sakit di tubuhnya dan perilakunya sangat aneh. Bukan hanya Mona, bahkan para orc di sampingnya merasakan ada sesuatu yang salah. Bau darah semakin kuat tercium pada mereka, bahkan ada bau samar darah di udara. Kepribadian kedua telah mengendalikan tubuhnya. Apakah kamu baik-baik saja? Mona ingin melangkah maju, tetapi setiap kali dia melangkah maju sedikit, dia merasa merinding. Dia merasakan adanya krisis dalam hatinya. Jika dia terlalu dekat, apakah Yesike akan membunuhnya juga? Mengaum. Pemimpin orc juga terkejut dengan perubahan pada pemuda manusia di depannya. Dia mundur selangkah, tetapi segera pulih. Dia perlahan melangkah maju beberapa langkah, meraung ke arah Yesike, memberi isyarat bahwa pertarungan harus dilanjutkan. Yesike, sebaiknya kau masuk dan beristirahat. Mona berkata lembut. Yesike berdiri di sana, tidak bergerak, seolah-olah dia tidak mendengar suara apapun dari dunia luar. Oh! Tiba-tiba,
Ye Shikai mengeluarkan raungan, dan gelombang kejut muncul dari tanah, menyapu seluruh medan perang, menimbulkan awan debu. Pasukan orc mundur beberapa langkah. Mona tidak bereaksi dan tanpa sadar menutup matanya. Tetua Agung. Ketika Mona membuka matanya, penghalang hijau muncul di depannya. Saat berbalik, dia melihat Tetua Agung Yuanhun berdiri di belakangnya dengan telapak tangan terbuka, dan perisai pelindung menutupi mereka berdua. Ayo pergi. Sang tetua melambaikan tangannya dan membawa Mona ke tembok desa. Tetua Agung, apa yang terjadi? Mona bertanya dengan heran. Dia tampaknya telah dirasuki oleh tubuh lain. Aku membawanya kembali sekarang untuk melindungi keselamatan Yang Mulia Ratu. Tetua Agung Yuanhun mengangguk dan menatap Ye Shikai dengan waspada. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ada kekuatan tersembunyi di dalam tubuh pemuda manusia ini. Kurasa, orc inilah yang membangkitkan kekuatan ini dalam dirinya. Penatua Yuanhun telah melalui banyak pertempuran dan mengetahui potensi besar umat manusia. Meski pada saat-saat biasa terlihat biasa saja, pada suatu momen kritis, potensi manusia akan terekspos tanpa batas. Tetapi dia tidak tahu bahwa ada iblis yang bersembunyi di tubuh Ye Shikai. Ledakan. Tiba-tiba terdengar guntur dahsyat di langit. Awan hitam berkumpul, dan beberapa kilat menyambar langit. Semua orang melihat ke atas, lalu hujan mulai turun dari langit. Di tangan Ye Shikai, sebuah pedang panjang bersinar ungu muncul samar-samar, dan dia perlahan mengangkatnya di atas kepalanya. Itu sebenarnya adalah pedang hitam. Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Tetua Agung Yuanhun. Ini adalah pertama kalinya selama ribuan tahun Mona melihat ekspresi terkejut di wajah Tetua Agung yang tenang ini. Ledakan. Ledakan. Beberapa petir ungu tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam formasi pasukan orc, membunuh semua orc dengan petir. Tidak hanya itu, petir di langit tampak terus berkumpul, dan pisau hitam di tangan Ye Shikai juga menunjukkan jejak petir yang samar. Ye Shikai berteriak keras, mendorong tanah dengan keras, melompat ke udara, dan menebas dengan keras menggunakan pisau di kedua tangan. Mengaum. Bahkan seorang kultivator ulung seperti Zeus tak sanggup menahan kekuatan penuh pedang hitam. Tapi kini, sang pemimpin orc menerima pukulan itu dengan kuat. Ledakan. Benturan keras kedua pedang itu sungguh membuat seluruh hutan berkabut berguncang. Ketika semua orang sadar, pemimpin orc telah terlempar. Kesuksesan. Mona berteriak kegirangan. Ye Shikai berdiri sendirian di antara pasukan, seperti dewa perang. Para orc di sekitarnya tidak berani menyerang. Setelah beberapa saat, sang pemimpin orc perlahan merangkak keluar dari tanah. Pelindung tulang pada tubuhnya telah hancur dan compang camping. Seperangkat pelindung tulang ini terbuat dari saripati dan tulang puluhan ribu makhluk. Itu sangat kokoh, tetapi tidak dapat menahan gerakan Ye Shikai. Pemimpin orc jelas-jelas marah dengan perilaku Ye Shikai. Di sisi lain, dia juga terkejut dengan peningkatan kekuatan tempur Ye Shikai yang tiba-tiba. Dia tadi tidak berdaya, tetapi sekarang dia tampak telah terlahir kembali. Datang lagi. Suara serak Ye Shikai terdengar pelan, dan detik berikutnya, mata pemimpin orc itu dipenuhi dengan ilmu pedang tajam Ye Shikai. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap kali dua pedang itu beradu, hasilnya sungguh mengguncang bumi. Pedang kegelapan dapat menyerap kekuatan petir dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri, dan bahkan dapat secara langsung mengarahkan petir sebagai senjata. Ye Shikai seperti bayangan, dan ilmu pedangnya sangat tajam. Pedang kegelapan adalah senjata jiwa, dan kekuatannya jauh melampaui senjata dewa. Tak lama kemudian, pemimpin orc berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ye Shikai menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran, dan kilatan petir dari langit menyambar dengan lebat. Untuk sesaat, moral pasukan orc mulai goyah. Mereka meyakini bahwa Ye Shikai adalah manusia dari langit yang dapat memanggil petir, dan formasi pasukan yang awalnya rapi perlahan-lahan bubar. Penatua Agung, Yang Mulia Ratu, para orc mulai mundur. Li Ruo berkata dengan bersemangat. Di belakang pasukan itu, samar-samar terlihat beberapa orc yang terisolasi, yang tampaknya telah melarikan diri dari medan perang. Elemen api. Ye Shikai memegang elemen api di tangan kirinya, dengan guntur dan api beterbangan di mana-mana. Kali ini, dia menunjukkan semua senjata ajaibnya. Hades telah muncul kembali. Di tembok desa, Tetua Agung Yuanhun bergumam, jejak kesepian melintas di matanya, dan dia berbalik dan perlahan pergi. Pukulan yang mematikan. Ye Shikai menemukan saat yang tepat dan menusuk pemimpin orc di dada kiri. Kali ini dia ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Ledakan. Hampir dalam sekejap,
Pedang itu datang dari samping dan menangkisnya, bilahnya sedikit dibelokkan, dan pedang itu langsung menusuk dada kanan pemimpin orc itu. Mengaum. Pemimpin orc itu mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Pada saat yang sama, petir yang terkumpul di langit tiba-tiba menyambar, dan suara gemuruh menggema di tanah. Saat asap menghilang, pemimpin orc sudah tergeletak di tanah, berlumuran darah. Dia menghirup lebih sedikit daripada menghembuskan napasnya. Dia tertusuk oleh pedang kegelapan dan disambar guntur dan kilat. Kalau saja dia seorang kultivator biasa, dia pasti sudah menjadi abu sejak lama, tanpa jejak sedikit pun. Pemimpin orc masih hidup, sepenuhnya mengandalkan tubuhnya yang kuat. Pada saat yang sama, pasukan orc perlahan mulai mundur. Mereka menaati komandan mereka, dan sekarang setelah komandan mereka dikalahkan, mereka pun berpencar. Ketika sekelompok kecil orc mulai mundur, kegagalan puluhan ribu orc sudah pasti terjadi, dan tak lama kemudian, seluruh pasukan perkasa itu dikalahkan. Bersambung.